Untuk poin yang ketiga, yaitu sudut antara garis dan bidang. Di sini ada garis G dan bidang V. Untuk menentukan sudut antara garis G dan bidang V, pertama, buat proyeksi garis G ke bidang V terlebih dahulu. Kemarin kita sudah membahas materi tentang proyeksi garis ke bidang ya. Jadi di sini ada titik A pada garis G. Proyeksi titik A pada bidang V itu adalah A sendiri ya. Kemudian untuk yang B kita proyeksikan pada garis V. Hasilnya adalah B aksen. Sehingga proyeksi garis G pada bidang V itu adalah garis G aksen. Jadi sudut antara garis G dengan bidang V itu adalah sudut yang dibentuk oleh garis G dan garis G aksen, yaitu sudut alfa. Contohnya, pada kubus ABCDEFGH, tentukan nilai tan alfa, di mana alfa itu adalah sudut antara garis AG dan bidang ABCD. Di sini ada garis AG dan bidang ABCD. Caranya tadi, kita buat proyeksi dulu, proyeksi garis AG pada bidang ABCD. Untuk titik A, proyeksinya di titik A sendiri. Kemudian untuk titik G, kita proyeksikan, maka hasilnya di titik C. Jadi proyeksi garis AG pada bidang ABCD itu adalah garis AC. Sudut yang dibentuk oleh garis AG dan bidang ABCD itu adalah sudut antara garis AG dan garis AC, yaitu sudut alfa. Perhatikan segitiga ACG, ini merupakan segitiga siku-siku ya, siku-siku di C. Jadi bisa kita tentukan nilai tan alfanya. Tan alfa itu adalah CG per AC. Alfanya di sini, jadi tan itu adalah depan dibagi samping ya, bisa. CG misalkan di sini panjang sisi kubusnya itu adalah A. Jadi CG itu A, kemudian untuk yang AC, AC itu adalah diagonal sisi kubus. Panjangnya adalah A akar 2. Ini bisa kita sederhanakan. Jadi nilai tan alfanya itu adalah setengah akar 2. Contoh yang kedua, ditentukan sebuah kubus ABCDEFGH, kemudian tentukan besar sudut antara garis AH dan bidang BDHF. Kita gambarkan dulu garis AH dan bidang BDHF-nya. Kemudian cari proyeksi garis AH pada bidang BDHF. Proyeksi titik H pada H sendiri ya. Untuk titik A, kita cari proyeksinya pada bidang BDHF, yaitu di titik M, yang merupakan pusat bidang ABCD. Jadi, proyeksi garis AH pada bidang BDHF itu adalah garis HM ya. Untuk sudut yang dibentuk oleh garis AH dengan bidang BDHF, itu adalah sudut yang dibentuk oleh garis AH dan garis HM. Kita beri nama sudut alfa. Selanjutnya, perhatikan segitiga ACH, di mana segitiga ACH ini merupakan segitiga sama sisi, dan besar sudut AHC itu adalah 60 derajat ya. Jadi, besar sudut AHM atau alfa itu adalah 30 derajat, setengah dari sudut AHC. Untuk contoh yang ketiga, di sini ada bidang 4 beraturan TABC. Tentukan nilai kosinus sudut antara AT dengan bidang ABC. Ini bidang ABC dan garis AT-nya. Caranya sama, kita buat proyeksi garis AT ke bidang ABC dulu. Titik P dan titik Q ini merupakan titik tengah AB dan BC. Kemudian kita cari proyeksi titik T pada bidang ABC, yaitu di titik T aksen. Jadi proyeksi garis AT ke bidang ABC itu adalah garis
AT aksen. Sudut yang dibentuk oleh garis AT ke bidang ABC itu adalah sudut yang dibentuk garis AT ke AT aksen, yaitu sudut alfa. Nah, misalkan panjang rusuk dari bidang 4 beraturan tadi adalah 6 cm, maka bisa kita cari untuk AQ itu adalah akar dari AB kuadrat dikurangi BQ kuadrat. Dari segitiga ABQ ya, siku-siku DQ. Jadi AQ-nya sama dengan akar dari 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. AB-nya itu 6, BQ itu setengah dari BC ya. Jadi 3 sama dengan akar 36 dikurangi 9, akar 27 itu 3 akar 3. Untuk AT aksen, ingat perbandingan garis berat, AT aksen itu adalah 2/3 dari AQ. Jadi 2/3 dari 3 akar 3. Ini tadi ya. AT aksen panjangnya adalah 2 akar 3. Untuk sudut alfa atau cos alfanya, perhatikan segitiga ATT aksen, cos alfa itu adalah AT aksen per AT. Oke. AT aksennya tadi 2 akar 3, AT-nya itu adalah 6. Jadi cos alfa itu adalah 1/3 akar 3.